Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Lolos dari Yeriko. Ayat hafalan Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pekabaran pelajaran ini bersama dengan anggota keluarga gereja, kita mendengar dan belajar hal yang penting. Natasha duduk di bawah sebuah meja yang ditutupi dengan selimut. Dia mengetik di sebuah mesin tik yang tua yang tersembunyi di sebuah kotak dari kayu. Selimut dan kotak itu menolong membuat suara pelan yang keluar dari mesin tik sehingga tidak akan kedengaran di luar. Kenapa dia melakukannya? Dia tinggal di sebuah negara di mana buku-buku Kristen dilarang beredar. Tetapi buku-buku tentang Yesus sangatlah penting bagi Natasha dan orang-orang Kristen lainnya. Jadi, Natasha mengambil resiko nyawanya sendiri untuk mengetik salinan dari buku-buku Kristen sehingga orang-orang lain dapat belajar lebih jauh tentang Yesus. Satu hari, polisi mengetuk pintu rumah Natasha. Mereka menangkapnya dan membawanya pergi. Pada waktu dulu, polisi Yeriko mau menangkap 2 orang yang bekerja bagi Allah. Beginilah ceritanya. 40 tahun telah berlalu sejak ke-10 mata-mata itu memberikan laporan yang mematahkan semangat. Yosua, pengintai termuda yang bersama Kaleb dalam membawa laporan yang baik tentang tanah perjanjian, sekarang adalah pemimpin Israel. Dan dia masih tetap mencari cara untuk menguatkan bangsa Israel. Sama seperti yang telah diperbuat oleh Musa beberapa tahun yang lalu, Yosua mengirim mata-mata. Kali ini, 2 orang mata-mata dikirim ke tanah perjanjian. Pergilah, lihatlah kota itu, Yosua berkata kepada mereka, khususnya kota Yeriko. Jadi orang-orang itu menyelinap masuk ke kota yang megah itu. Malam itu, mereka pergi ke rumah yang dibangun di tembok kota. Rahab, wanita yang tinggal di situ, mendengar ketukan mereka. Dia mengetahui dari pakaian mereka bahwa mereka adalah orang-orang Israel. Namun demikian, dia tetap mengundang mereka masuk ke dalam. Sekarang, setiap orang di Yeriko, termasuk Rahab, mengetahui tentang orang-orang Israel. Setiap orang tahu bahwa Tuhan berperang dalam setiap peperangan Israel. Dan itu menakutkan Raja Yeriko dan bala tentaranya. Tetapi itu membuat Rahab curiga. Jadi, gantinya memanggil para tentara, dia berbicara kepada kedua orang itu. Kemudian dia menyembunyikan kedua orang Israel tersebut di atap rumahnya di bawah tumpukan tangkai jerami. Ketika para tentara raja datang mengetuk, Rahab membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Bawa kedua orang yang telah datang untuk memata-matai kita. Mereka berkata kepada Rahab,
Orang-orang itu baru saja pergi dari sini sesaat yang lalu. Dia menjawab, "Pergilah dengan cepat dan engkau pasti akan menangkap mereka." Para tentara itu segera mengejar para mata-mata Israel. Pada saat yang sama, gerbang kota Yeriko ditutup. Kota itu sedang terlelap dalam tidur. Ketika semuanya sudah sunyi senyap, Rahab merangkak ke atap rumahnya. "Saya tahu bahwa Tuhan telah memberikan tanah ini kepada bangsamu," dia berkata kepada mata-mata itu. "Kami telah mendengar bagaimana dia mengeringkan Laut Merah untukmu. Setiap orang ketakutan. Semangat kami telah menurun. Kamu tahu bahwa saya telah menunjukkan kebaikan kepadamu. Berikan aku tanda bahwa engkau akan menunjukkan kebaikan juga kepada keluargaku." "Kami akan melakukannya," mereka berjanji. "Nyawa kamilah jaminan bagimu," janji kedua mata-mata tersebut. "Kamu jangan mengatakan apa yang kami perbuat, dan kamu akan selamat waktu Tuhan menyerahkan negeri ini kepada kami." Jadi, Rahab mengambil sehelai tali merah untuk menurunkan para mata-mata itu dari jendela. "Setelah kami pergi, ikatkan tali ini di jendelamu," mata-mata itu berkata kepada Rahab. "Ketika kami mengambil alih kota ini, engkau akan selamat dan seluruh anggota keluarga yang berada di dalam rumah bersamamu. Tetapi tali ini harus tetap ada di jendelamu." Rahab melihat saat mata-mata itu turun lewat tali itu dan hilang di kegelapan malam. Dia mengikat dengan hati-hati tali tersebut. Dia meletakkannya di jendela. Jauh di lubuk hatinya, dia mengetahui bahwa dia telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Allah Israel adalah Allah yang benar, dan Rahab berkata bahwa dia akan menjadi Allahnya sejak saat itu. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.